Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Saadah dengan nomor pokok mahasiswa 222151016 dari kelas 2022A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Lanjut ke soal yang nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Bentuk kongruensi linier yaitu AX kongruen B modulo M mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika D habis membagi B atau B habis dibagi oleh D dengan A dan M sama dengan B. Dari soal, bentuk kongruensi linearnya yaitu 132X kongruen 213 modulo 312. Pertama-tama kita mencari EPB dari 312 dan 132 terlebih dahulu. Sama seperti cara nomor 3, yaitu 312 sama dengan 132 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 312. Berarti dikali 2. 132 dikali 2 itu 264. Berarti sisanya 312 dikurangi 264, yaitu 48. Nah, berarti 132 sama dengan 48 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 132 dikali 2. 48 dikali 2, 96. Berarti 132 dikurangi 96 itu 36. Nah, berarti 48 sama dengan 36 dikali dengan 1. Sisanya yaitu 48 dikurangi 36, 12. Berarti 36 sama dengan 12 dikali berapa yang hasilnya itu 36. Berarti 3 ditambah 0 ya. Nah, udah ketemu EPB-nya yaitu 12. Jadi EPB dari 312 dan 132 itu sama dengan 12. Selanjutnya ke bentuk kongruensi linearnya 132X kongruen 213 modulo 312. 132X dikurangi 213 sama dengan K dikali 312. Maka 132X dikurangi K dikali 312 sama dengan 213. Nah, sekarang kita faktorkan. Tadi kan sudah ketemu EPB-nya itu 12. Berarti 12 kurung 132 dibagi 12 itu 11. Berarti 11X dikurangi 312 dibagi 12 yaitu 26. Berarti K kali 26 sama dengan 213. Nah, kan bentuk kongruensi linear itu mempunyai penyelesaian jika D habis membagi B dan B habis dibagi oleh D. Sedangkan dalam sistem kongruensi ini 12 tidak bisa membagi 213 dan 213 ini tidak habis dibagi oleh 12. Maka sistem kongruensi linear ini tidak mempunyai penyelesaian. Nah, ini adalah detail jawaban dari nomor 4. Soal yang kelima, tentukan penyelesaian dari persamaan 40X tambah 3Y sama dengan 2500. Nah, untuk soal nomor 5, kita harus menentukan penyelesaian dari persamaan 40X tambah 3Y sama dengan 2500. Berarti kita harus mencari nilai X dan Y-nya. Nah, pertama-tama kita cari Y-nya terlebih dahulu. Berarti kedua ruas kita kurangi dengan 40X.
Jadi 3Y sama dengan 2500 dikurangi 40X. Nah, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. Jadi Y sama dengan 2500 dikurangi 40X per 3. Nah, maka Y sama dengan 2500 dibagi 3 itu 833. Sisanya 1 ditambah 1 per 3 dikurangi 40 dibagi 3 itu 13 X. Sisanya 13 dikali 3 itu kan 39, berarti sisanya 1, berarti ditambah X per 3. Nah, maka Y sama dengan 833 dikurangi 13X ditambah 1. Negatif dikali positif berarti negatif. Berarti 1 dikurangi X per 3. Nah, kita buat pemisahan. Misalkan T itu sama dengan 1 dikurangi X per 3. Maka 3T sama dengan 1 dikurangi X. Nah, X sama dengan 1 dikurangi 3T. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dikurangi 3T ke persamaan ini. Berarti Y sama dengan 833 dikurangi 13. Nah, tadi kan X-nya itu 1 dikurangi T. Kita ubah 1 dikurangi 3T ditambah persamaan ini kan 1 dikurangi X per 3 itu sama dengan T, berarti ditambah T. Maka Y sama dengan 833 dikurangi 13 dikali 1. Negatif 13 dikali 1 berarti negatif 13. Negatif dikali negatif itu positif. 13 dikali 3 itu 39. Berarti 39T ditambah T. Maka Y sama dengan 833 dikurangi 13 itu 820. Ditambah 39T tambah T berarti 40T tambah 40T. Nah, maka didapat hasil dari penyelesaian persamaan 40X tambah 3Y sama dengan 2500 itu X sama dengan 1 dikurangi 3T dan Y sama dengan 820 ditambah 40T. Ini adalah detail jawaban dari nomor 5. Soal yang ke-6, tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini, pertama-tama kita harus cari dulu sisa dari 2 pangkat 60 habis dibagi 13. Berarti kita bisa mulainya dengan 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 6 dan seterusnya. Nah, saya mulai dari 2 pangkat 4 dulu. 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 16. Nah, 16 dalam 16 dibagi 13 itu kan 1, sisanya 3, berarti 3. Nah, selanjutnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 3 dikali 3 modulo 13. Nah, kan dalam sifat perpangkatan itu apabila basisnya sama kita jumlahkan pangkatnya, berarti 2 pangkat 4 ditambah 4 itu 8 kongruen 3 kali 3 9 modulo 13. Nah, berarti 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen 9 dikali 9 modulo 13. Nah,
Kita jumlahkan 8 ditambah 8, 2 pangkat 16, kongruen. 9 dikali 9 itu 81 modulo 13. Nah, 81 dalam modulo 13 itu berarti 81 dibagi 13 itu kan 6. Sisanya 3, berarti modulo 13. Nah, seterusnya sampai kita menemukan 2 pangkat 60. Berarti 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 3 dikali 3 modulo 13. 16 ditambah 16 itu 32 kongruen 3 kali 3 9 modulo 13. 2 pangkat 32, karena kalau kita kalikan dengan 2 pangkat 32 lagi akan lebih dari 60, maka kita kalikan dengan 2 pangkat 16 kongruen 2 pangkat 30 itu 9. 2 pangkat 16 itu kan 3, berarti 9 kali 3 modulo 13. Nah, 32 ditambah 16 48, 2 pangkat 48 kongruen 9 kali 3 27 modulo 13. 2 pangkat 48 kongruen 27 dalam modulo 13 itu berarti 27 dibagi 13 itu berarti 2, sisanya 1 modulo 13. Berarti 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 kongruen 1 dikali 2 pangkat 8 itu 9 modulo 13. 2 pangkat 48 ditambah 8 berarti 56 kongruen 9 modulo 13. Berarti 2 pangkat 56 dikali 2 pangkat 4 agar hasilnya 60. Berarti 9 dikali 2 pangkat 4 itu 3 modulo 13. Maka 2 pangkat 60 kongruen 9 kali 3 27 modulo 13. 2 pangkat 60 27 dibagi 13 itu 2, sisanya 1. Nah, maka sisa pembagiannya itu 1. Sekarang kita cari sisa dari 3 pangkat 35 itu habis dibagi 13. Kita mulai dari 3 pangkat 2 terlebih dahulu. 3 pangkat 2 itu kan 9, berarti kongruen 9 modulo 13. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kongruen 9 dikali 9 modulo 13. 2 ditambah 2 4, berarti kongruen 9 kali 9 81 modulo 13. 3 pangkat 4 81 dalam modulo 13 itu berarti 81 dibagi 13 6, sisanya itu 3 modulo 13. Nah, berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen 3 kali 3 modulo 13. 3 pangkat 4 tambah 4 8 kongruen 3 kali 3 9 modulo 13. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 kali 9 modulo 13. 8 ditambah 8 itu 16, 3 pangkat 16 kongruen 9 kali 9 81. Nah, 81 dalam modulo 13 itu kan sisanya 3. Berarti 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen 3 dikali 3 modulo 13. 3, 16 ditambah 16 32 kongruen 3 kali 3 9 modulo 13. Berarti 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 2 berarti 9 dikali 9 modulo 13.
Nah, 3 pangkat 32 ditambah 2 itu 34. Kongruen 9 kali 9, 81. Nah, 81 dalam modulo 13 itu kan sisanya 3. Berarti 3 modulo 13. Berarti 3 pangkat 34 dikali 3 kongruen 3 dikali 3 modulo 13. Nah, 34 ditambah 1 berarti 35. 3 kali 3 29 modulo 13. Nah, kita sudah menemukan sisa dari pembagian 3 pangkat 35 dibagi 13 itu 9. Nah, maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 itu kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 13. Berarti 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 itu kongruen dengan 1 dikali 9, 9 modulo 13. Nah, jadi 2 pangkat 60 kali 3 pangkat 35 itu akan habis dibagi dengan 13 dengan sisanya yaitu 9. Ini detail jawaban dari nomor 6. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.